Pertama kita lakukan adalah klik di sini icon SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 24 dan setelah muncul seperti ini tampilan dari SPSS-nya. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah memasukkan. Nah, kita ingin membandingkan antara densitas parasit pada hari kedua malaria antara subjek pasien yang mendapatkan obat A dan mendapatkan obat B. Kita masukkan datanya seperti biasa. Di sini yang kita masukkan adalah datanya, data dari pasien. Ya, kita masukkan datanya. Kita pengen membandingkan antara densitas parasit malaria pada pasien yang mendapatkan obat A dengan obat B. Kemudian kita masuk ke variable view. Kemudian di sini kita lihat adalah obat. Kita rubah di sini adalah obat juga, sama saja tidak apa-apa. Kemudian di value kita tulis 1 untuk obat A. Kemudian add 2 untuk obat B, add. Kemudian klik OK. Kemudian di sini adalah densitas. Kemudian di sini densitas juga, sama saja kita rubah. Nah, di sini kemudian di data view akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tulis satu itu untuk obat A, 1 untuk obat A, 2 untuk obat B, begitu juga seterusnya. Kemudian kita masukkan semua datanya sampai ke berapa? 40 pasien, 80 pasien, 40 pasien A, 40 pasien B, kita masukkan semuanya sampai ketemu densitas seperti ini. Ya, kita masukkan semuanya. Ya, setelah kita masukkan semua datanya seperti ini, maka yang berikutnya kita lakukan adalah kita melihat statistik distribusi datanya masih sama seperti itu. Kita masukkan densitas ke dependent list, sedangkan vector list kita masukkan ke obat. Kemudian plot, kita centang histogram saja, normality test plot juga kita centang, continue, kemudian klik OK. Yes, keluar. Nah, dari sini kan histogramnya kan sudah sangat nampak nggak normalnya ya. Kita lihat kemudian di sini karena jumlahnya ada 80 pasien, 40 pasien 40. Kita lihat di sini berarti kan dia istilahnya? Dia tidak terdistribusi secara normal. Kita lihat di Sapiro-Wilk-nya ini. Di Sapiro-Wilk-nya ini dia bukan Sapiro-Wilk tapi di Kolmogorov-Smirnov-nya ini dia tidak terdistribusi secara normal. Kemudian yang kita lakukan, kita akan mentransformasi datanya ini. Caranya gimana? Yang pertama kita lihat di transform, kemudian compute variable. Oke. Di sini kemudian kita cari all di sini, kita rubah dalam bentuk logaritmiknya. Kita rubah dalam bentuk logaritmiknya. Log10 ini. Kemudian di sini kita tulis targetnya, kita tulis dengan log underscore densitas. Oke. Kemudian kita pilih di sini numeric expressionnya, kita pilih LG10 dalam kurung densitas. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik OK. Kita akan kembali ke sini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya, log densitasnya. Nah, ini adalah log densitasnya. Nah, kemudian kita lakukan analisa kembali, analisa descriptive statistik, kemudian ke explore. Kita rubah yang densitasnya kita keluarin, kita masukkan log densitas. Kemudian kita masukkan plot sama histogram dicentang, normality kita juga centang, continue, kemudian kita klik OK. Belum, ini dia hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat
kita lihat di sini di di Shapiro Wilk-nya ini, itu kan berarti lebih dari 0,05, berarti kan sudah datanya sudah terdistribusi secara normal. Kalau kita lihat di sini pun juga bentuknya seperti bell shape, sudah terdistribusi bentuknya seperti bell, sudah yang tidak seperti yang pertama tadi, sehingga bisa kita bilang bahwa data ini sudah terdistribusi secara normal. Kalau datanya sudah terdistribusi secara normal, maka kita bisa menggunakan uji T. Kita kembali lagi ke sini. Uji T-nya gimana? Analyze, kemudian compare mean, independent sample, t-test. Kemudian tes yang kita masukkan di sini adalah log densitas. Kemudian grouping variable, define group kita klik 1 dan 2. 1 dan 2. Itu 1 tadi untuk yang obat A, yang 2 untuk obat B. Ya mungkin kalau kita pakai grouping yang lain kita bisa sesuaikan. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai 1 2, kita pakai 3 4, ya nggak apa-apa, kita pakai 3 dan 4 kita tulis di sini. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, dari sini sudah tampak hasilnya bahwa tes. Nah, ini kita lihat hasilnya di sini. Ini kalau Leven itu kita melihat variansnya, itu ada perbedaan varians antara obat A dengan obat B karena nilainya di sini adalah 0,017. Tidak ada perbedaan varians karena dia ada perbedaan varians 0,17 itu kan lebih besar dari 0,17 itu dia lebih kecil dari 0,05, sehingga dia bisa dikatakan ada perbedaan varians antara obat A dengan obat B. Nah, berikutnya kita lihat adalah di sini di p-value-nya itu. Kita lihat dari sig-nya ini. Nah, dari sig-nya ini kita lihat bahwa ternyata antara obat A dengan obat B tidak memberikan perbedaan yang signifikan antara densitas parasit malaria pada obat A dengan obat B. Karena apa? Karena nilainya itu p-value-nya itu adalah 0,621, di mana 0,0621 itu lebih besar dari 0,05, sehingga yang diterima adalah H0-nya, sehingga dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara obat A dan obat B, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh cara salah satu contoh untuk melakukan transformasi data. Yang pertamanya itu dari terdistribusi tidak normal menjadi terdistribusi normal.